pagi, memasuki siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Pasar Sore Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana pasar sore ini sudah digusur pekan lalu oleh pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan menjanjikan lokasi di pasar pagi kepada para pedagang. Namun menurut pedagang di sini lokasi yang disiapkan itu bersengketa dan belum ada kejelasan, sehingga warga kembali membuka lapak di area yang sudah digusur ini. Bahkan tadi ada yang menangis waktu kita wawancara, karena ini sudah berselang 1 minggu dilakukan penggusuran Tribuners. Sementara mereka yang tadi itu menangis karena mengaku mereka berdagang di sini, berjualan untuk keperluan anak sekolah, bukan untuk mencari kekayaan, hanya untuk menyambung hidup. Namun janji dari pemerintah belum juga terrealisasi. Mereka belum mendapatkan tempat. Lokasi yang sudah disediakan kemarin ternyata masih bersengketa. Jadi saat mereka ke pasar pagi, menurut pedagang di sini, pemiliknya marah-marah karena lokasi di pasar pagi itu pemiliknya 4 bersaudara. Satu pihak ingin atau lebih tepatnya kasihan dan sudah mengizinkan masyarakat, para pedagang pasar sore berjualan di sana, namun ia juga khawatir pada saudaranya lain, takutnya pedagang kena imbasnya. Apalagi di sana, walaupun pemerintah sudah mengizinkan pedagang ke sana, tetapi karena dipagar dan juga di sana katanya masih perlu perbaikan, jadi pedagang tidak berani berjualan. Nah, sementara di pasar sore ini sudah sementara dilakukan pengerjaan perpustakaan maupun alun-alun kota. Bahkan sudah dilakukan pemagaran, sudah sampai di sini. Tapi karena memang para pedagang bersikeras untuk berdagang, makanya tidak lanjut ke sini. Tapi kita tidak tahu bagaimana kejelasannya Tribuners. Khusus di sini yang belum dipagar, diberi pembatas karena pedagang menolak keras. Ya, tadi ya saya wawancara itu pedagang Siri. Saya benar ketahui dan bisa menyaksikan sendiri, tidak banyak jualan warga ini, hanya jual ikan, sayuran.
Jadi kebanyakan pedagang di sini yang masih bertahan ini masih sekitar puluhan Tribuners. Selebihnya ada yang sudah punya lahan, terus ada yang juga sudah berdiam di rumah sementara. Sebagian besar yang ada di sini karena anaknya yang memang saat ini sebentar lagi akan melakukan pembayaran iuran, jadi mereka datang membuka lapaknya. Nah, apalagi mereka juga mengaku ada 2 orang tadi sudah kepala keluarga sudah tidak ada, yang satunya sakit-sakitan. Jadi mau tidak mau terpaksa membuka lapaknya kembali di sini. Hanya dia sambil menangis tadi mencurahkan isi hatinya. Karena kita juga rindu di rumah seandainya punya pekerjaan lain atau penghasilan lain, tapi karena tidak ada yang diharap selain berjualan di tempat ini, maka mereka terpaksa datang kembali. Ada nenek-nenek kakek sangat miris keadaan pedagang di sini teman-teman. Beginilah lokasi setelah digusur. Sayangnya kurang banyak pihak yang menaruh empati kepada pedagang seperti ini. Itu yang sangat miris di Indonesia ini, benar. Hal-hal yang tidak penting, kekonyolan seseorang akan mendapat perhatian yang berlebih, sementara orang yang butuh perhatian seperti ini kurang terlalu diperhatikan. Di situ hati nurani kita sebagai manusia itu di mana? Saat ada kesalahan atau kekeliruan itu akan sangat viral, sangat banyak pihak yang membantu di situ. Tapi kalau hal-hal yang krusial seperti ini ataupun yang berprestasi tidak terlalu menjadi perhatian pihak-pihak berwenang, bahkan masyarakat sendiri. Jadi itulah lucunya negara kita, Tribuners. Bukan negaranya, orangnya, warga Indonesia. Secara khusus di Toraja saat ini. Sampai sini dulu. Untuk lebih jelasnya bagi terus yang baru gabung mungkin bisa mengulang videonya, nanti kita share linknya juga yang ingin membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.